Kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Biar setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kebenaran firman Tuhan ini jatuh di tanah yang subur, bertumbuh berakar dengan kuat, dan menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan, dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Malam hari ini kita mau dengar firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya perkenalkan diri saya Pastor Cipto Samosir. Saya melayani di satu gereja GBI di daerah Cilitan, GBI Double C Gregorio. Dan malam hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang focus on God. Jadi berpusatnya kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah, walaupun kehidupan semakin pahit yang kita alami, tapi malam ini saya mau ingatkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun, fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hari-hari ini banyak orang yang teralihkan fokusnya. Fokusnya kepada apa? Pandemi COVID-19. Pada apa? Kesusahan diri sendiri. Fokusnya tentang apa lagi? Bagaimana saya bisa survive di masa yang pahit ini? Tapi Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Untuk fokus kepada Tuhan, untuk fokus kepada kasih karunia Tuhan, saya mau katakan itu tidak mudah. Tapi mau saya ingatkan juga, itu pasti bisa. Ketika Musa dan bangsa Israel, kalau hanya fokus kepada laut yang ada di hadapan mereka, fokus kepada bangsa Mesir, Raja Firaun dengan seluruh tentaranya yang begitu luar biasa, apa yang bisa mereka lakukan? Pada waktu itu bangsa Israel menggerutu kepada Tuhan, bahkan kecewa sama Tuhan. Mereka bilang sama Musa, Musa, ngapain kau bawa kami jauh-jauh ke tempat ini untuk mati? Bayangkan, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang hampir kepahitan, bahkan sudah ada yang kepahitan, dan bilang begini, Tuhan, berapa lama lagi aku mengalami kepahitan hidup? Kalau aku lihat orang lain seneng, anak-anaknya sehat, istrinya bisa beli ini itu, kenapa keluarga saya kok pahit banget hidupnya Tuhan? Hari-hari ini, mari, saat engkau punya masalah, saat engkau punya tantangan, saat engkau kecewa, saat engkau ketakutan dalam hidup dan gak tahu apa yang harus kau perbuat, saya mau ingatkan malam hari ini, fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada kasih-Nya Tuhan.
Ingatlah apa yang Tuhan sudah perbuat atas hidupmu. Ingatlah apa yang Tuhan sudah perbuat atas keluargamu. Berapa banyak mujizat yang Tuhan sudah perbuat, yang Tuhan sudah lakukan atas kehidupanmu. Masakan karena engkau belum ditolong saat ini, engkau kecewa sama Tuhan. Dan engkau berkata Tuhan tidak baik. Hari ini mau saya bagikan ada 5 hal. Bagaimana kita bisa fokus sama Tuhan. Yang pertama, orang yang fokus itu faithfulness. Punya kesetiaan. Orang yang fokus dengan Tuhan, dia setia dengan Tuhan. Walau saat ini mungkin Tuhan belum jawab doamu. Mungkin kau masih bergumul terus untuk permasalahan hidupmu hari-hari ini. Tapi ingat, setialah. Waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Berdoa itu bukan artinya engkau ajak-ajak Tuhan untuk melakukan apa yang engkau inginkan. No. Engkau bukan Nobita yang nyuruh Doraemon ngeluarin dari kantong ajaibnya apa aja. Enggak. Tuhan bukan begitu. Tuhan mau lihat seberapa setia engkau tetap bergumul, tetap berdoa. Kalau engkau bergumul hanya 1 hari, 2 hari, dan kau berkata Tuhan gak baik, bagaimana engkau bisa fokus sama Tuhan? Bagaimana engkau bisa tetap setia sama Tuhan? Firman Tuhan dalam Ulangan 5 ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika Tuhan bilang diam, diam. Ketika Tuhan bergerak, bergeraklah. Fokus yang pertama berbicara mengenai faithfulness, kesetiaan. Orang yang setia dia fokus sama Tuhan, fokus pada janji-janjinya Tuhan. Bicara tentang fokus, itu berbicara tentang obedience, ketaatan. Orang yang taat dia pasti fokus. Orang yang taat dia pasti apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Jangan ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, kita modifikasi. Enggak. Kalau firman Tuhan katakan A, ya A. Ingat bangsa Israel pada waktu Musa naik ke atas gunung bertemu dengan Tuhan. Bangsa Israel bilang, ayo sekarang kita bikin Tuhan buat kita sembah. Padahal perintahnya apa? Tunggu Musa turun. Ini orang-orang yang gak taat nih, gak fokus. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, kalau ada berkat, taatnya luar biasa. Kalau diberkati Tuhan datang ke gereja paling awal. Mau dibilang doa puasa, doa pagi, doa subuh, doa peperangan, semua ikut. Karena apa? Keadaan hidupnya baik-baik saja. Tapi ketika engkau ada di bawah lembah kekelaman, engkau bisa berkata enggak bahwa Tuhan Yesus baik? Orang yang fokus sama Tuhan dia taat. Daniel ketika diperhadapkan dengan hukuman mati, caranya apa? Dilemparkan ke gua singa. Bahkan raja yang memberikan hukuman itu bilang, Daniel, dia seperti menyesal. Tapi Daniel tahu, orang yang taat, Tuhan tolong. Tuhan tolong dengan caranya Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka fokus sama Tuhan, mereka taat sama Tuhan. Hei raja, dengar, sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah patung buatan raja. Tapi ingat kalimat yang ini, walaupun Tuhan yang kami sembah
tidak menolong kami tidak mau. Itu fokus sama Tuhan. Kalau engkau hari ini punya masalah, punya tantangan, kayaknya berat banget, dan engkau sudah mentok, dan kau berkata kayaknya ngebegal enak nih. Jangan. Masuk ke dalam kamarmu dan kau berdoa, naikkan pujianmu sama Tuhan, naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan, dan engkau menangislah di hadirat Tuhan. Jangan pakai pikiranmu, duduk di hadirat Tuhan dan dengar apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan dan murid-murid di atas perahu, ada ombak besar. Murid-murid pakai kekuatannya, pakai pengalaman hidupnya untuk mengalahkan seluruh apa yang terjadi pada saat itu. Mereka ini nelayan-nelayan yang senior, bukan orang-orang baru. Tapi mereka menyerah dan mereka berteriak, "Guru, guru!" Tuhan tidur. Ketika Tuhan bangun, diam dan tenanglah. Orang yang taat, ketika engkau menantikan Tuhan, Tuhan mampu berkata dengan lembut, "Hei masalah, diam dan tenanglah." Seberapa besar sih masalah yang kita hadapi? Saya nggak tahu beban apa, masalah apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu malam hari ini. Gak punya duit kah? Gak makan untuk besok? Atau engkau mungkin malam hari ini akan diusir dari rumah kontrakanmu karena engkau gak bisa bayar. Berat memang. Tapi ingat, masih ada Tuhan yang mengasihi engkau, yang mencintai engkau lebih daripada apapun. Setiap masalah yang kau hadapi itu proses kehidupan. Untuk apa? Untuk memberikan kau pengertian, pemahaman bahwa punya Tuhanlah segala sesuatunya. Dari Tuhanlah datang berkat dan sukacita itu. Bukan dari seberapa keras engkau bekerja, seberapa jagonya engkau mengatur strategi untuk hidupmu, enggak. Tapi semua datangnya dari Tuhan. Jadi taatlah, obedience. Fokus yang ketiga berbicara tentang konstansi, keteguhan hati. Ini tadi, orang yang fokus sama Tuhan, dia punya keteguhan hati. Dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam masalah dalam kehidupannya. Dia tidak takut menghadapi apapun. Dia tidak gentar. Yang dia tahu, ketika Allah beserta denganku, aku mampu melakukan segala perkara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Angin apa yang membuat engkau saat ini hancur? Seringkali kalau kita mengalami angin yang keras, kita baru datang sama Tuhan. Ketika angin yang lembut, kita lupa berserah sama Tuhan. Ingat satu ilustrasi. Ada seekor monyet yang naik ke atas pohon. Lalu ketika di atas pohon, pas di ujungnya, dia naik. Dan angin besar datang. Itu monyet berpelukan, berpegangan dengan kuat di pohon tersebut. Tetapi ketika angin yang besar sudah lewat, angin yang lembut, angin yang sepoi-sepoi, membuat monyet itu terlelap. Dan ketika dia terlelap, dia lepas pegangannya. Dan selesai. Dia baru sadar ada di bawah. Seringkali kita mengalami kehancuran. Kita nggak teguh lagi dari hal-hal yang kecil. Yang kita pikir nggak dosa kok ini kok nggak, iyalah pasti Tuhan ampunilah gitu ya. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah ya. Enggak. Kalau engkau fokus sama Tuhan, engkau teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya adalah dosa. Jadi engkau harus teguh.
Fokus yang keempat, berbicara tentang unselfish, tidak egois. Orang yang fokus sama Tuhan, dia mengerti ketika dia fokus sama Tuhan ada orang-orang yang harus dia berkati. Ada orang-orang yang harus dia tolong. Tolongnya dengan apa? Ya semampunya kita. Kalau engkau punya beras lebih di rumah, ada tetangga kanan kirimu yang besok gak makan, dan kau diam-diam aja. Itu namanya engkau egois, engkau tidak fokus sama Tuhan. Yesus datang ke dunia ini, dia datang untuk orang-orang yang terhilang, orang-orang yang harus ditolong. Ketika engkau punya dan engkau mampu memberkati, tapi engkau tidak lakukan, engkau tidak fokus sama Tuhan. Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita bicara tentang fokus kepada Tuhan, kita bicara tentang mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa yang kau punya. Jangan bicara Tuhan aku gak punya apa-apa. Ketika Tuhan panggil Musa, Musa juga bilang, oh Tuhan aku gak bisa apa-apa, aku gak punya apa-apa. Lalu Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Apa yang kau bisa hari ini? Dengan skillmu kau bisa latih orang-orang di situ, sehingga mereka bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Engkau buka kursus gratis, itu engkau fokus sama Tuhan. Engkau tidak egois. Fokus yang terakhir, bicara tentang self-assure, percaya diri. Percaya dirinya bukan karena dia mampu, enggak. Tapi percaya diri yang dimaksud di sini adalah karena dia di dalam anugerah Tuhan. Karena setiap apa yang dia kerjakan, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berikan kemampuan, dan Tuhan jadikan berhasil. Percaya diri sehingga engkau bisa tetap fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang yang fokus sama Tuhan, dia percaya diri. Percaya dirinya karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melangkah, untuk terus jadi orang-orang yang bisa berkata aku lebih daripada pemenang. Jangan kena masuk angin dikit, kayaknya Tuhan jahat sama saya. Itu baru masuk angin. Terus kena batuk pilek, ya ampun Tuhan, sedihnya hidupku. Baru batuk pilek. Gimana kalau ada yang kena sirosis? Gimana ada yang kena tumor ganas? Atau baru kehilangan, atau baru jatuh handphone deh. Handphonenya dik, prak, retak. Ya Tuhan jahat banget, handphone satu-satunya. Udah gak mampu beli lagi. Enggak. Ini bukan soal-soal yang kayak begitu. Percaya diri, engkau bisa. Engkau bisa jadi orang yang kuat, orang yang lebih dari para pemenang. Bukan sekedar pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan minta untuk kita lakukan karena kasih karunia-Nya. Melalui kekuatannya, kita dapat mengalahkan keraguan terhadap diri sendiri dan pikiran yang negatif. Jadi setiap kita, mari malam hari ini tetap fokus sama Tuhan. Tetap fokus pada cintanya Tuhan. Tetap fokus pada apa yang Tuhan sudah persiapkan buat engkau. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap berdiri teguh dengan imanmu. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti tolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami.
Pertolongan-Mu Tuhan tetap ada bagi kami. Berterima kasih buat firman yang sudah datang pada malam hari ini. Biar Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian, pemahaman yang baru bagi kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan tolong, mungkin ada saudara-saudara kami, Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami hal yang sungguh pelik Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang berikan kekuatan. Roh Kudus, Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka tetap fokus kepada kasih dan cintanya Tuhan. Bersyukur buat malam hari ini ya Bapa. Biar Tuhan, berkat dan kebaikan Tuhan tetap ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.